Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Rabbul Alamin atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, tentu dalam rangka beribadah kepada Allah, dan juga kita lanjutkan dengan majelis ilmu, yang mana majelis ilmu adalah majelis yang dikatakan oleh Nabi sebagai rawdatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u, apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga yang ada di dunia, maka singgahlah di sana untuk bersenang-senang di sana. Maka sahabat bertanya, apakah riyadul jannah, taman-taman surga itu? Maka Rasulullah menjawab, hilaqul dzikri, majelis-majelis dzikir atau majelis-majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya qala Allahu wa qala rasuluhu, firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir surat Al-A'la. Dan ini insyaallah taala pertemuan yang terakhir dari pembahasan surat ini. Alhamdulillah, kita sudah mengkaji sampai ayat yang ke-17 ya. Itu yang terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu ayat yang ke-17. Maka pada malam ini insyaallah taala kita akan baca dua ayat penutup dari surat Al-A'la, yaitu ayat 18 dan 19, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna hada la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Inna hada la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini adalah dua ayat penutup dari surat Al-A'la. Kita akan kaji, kita akan bahas, kita akan tadabburi pada malam hari ini insyaallah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadza, sesungguhnya hal ini, yakni ajaran ini betul-betul berada di dalam kitab-kitab terdahulu.
as-suhufil ula, kitab-kitab terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Lalu dijelaskan kitab terdahulu yang mana? Maka kitab terdahulu yang dimaksud adalah suhufnya Ibrahim, kitabnya Nabi Ibrahim dan Musa. Nah, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para ulama dari kalangan para mufassirin, mereka mengemukakan beberapa pendapat dari apa yang dimaksud di dalam ayat ini. Yakni ketika dikatakan sesungguhnya hal ini berada di dalam kitab-kitab terdahulu. Hal apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu itu. Karena ayat ini bersifat global. Sesungguhnya hal ini berada dalam kitab-kitab terdahulu. Hal apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu? Maka para ulama ahli tafsir mereka mengemukakan beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan isim isyarah pada ayat ini, sesungguhnya hal ini, ya, yang dimaksud adalah Al-Quran. Tetapi ini penafsiran yang lemah, ya, sebagaimana ditolak oleh Imam Ibnul Arabi. Nah, dan ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hal ini yang telah ada dalam kitab-kitab terdahulu, maksudnya adalah kisah yang ada di dalam surat ini. Ini diriwayatkan dari Abul Aliyah. Nah, terus ada pendapat yang berikutnya bahwa yang dimaksud dengan hal ini adalah apa yang berkaitan dengan ayat, ya, mulai dari qad aflaha man tazakka, ya, mulai dari ayat yang ke-14, yaitu firman Allah, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia mengingat nama Tuhannya kemudian dia salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nah, perkara itu tadi, ya, ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, karena di dalam bahasa Arab yang namanya ismul isyarah, isim isyarat, inna hadza, itu dimaksudkan padanya adalah yang terdekat dari kalimat sebelumnya. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir, juga dianggap baik oleh Imam Ibnu Katsir, ya. Dan telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan selainnya dari hadis Abu Dar radhiyallahu taala anhu, ya. Dan hadisnya cukup panjang, akan tetapi dari jalan Ibrahim bin Hisham Al-Ghassani yang telah dianggap pendusta oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa hal ini yang ada dalam kitab terdahulu maksudnya adalah perkara atau ketetapan bahwa negeri akhirat itu lebih baik daripada dunia, dan negeri akhirat itu lebih kekal daripada dunia. Nah, dan ada yang mengatakan, ya, bahwa yang dimaksud dengan hal ini adalah surat ini. Nah, dan wallahu taala a'lam, yang benar dari penafsiran para ulama bahwa yang dimaksud dengan inna hada, sesungguhnya hal ini telah ada di kitab-kitab terdahulu, maksudnya adalah apa yang terkandung dalam surat ini. Itu ada di kitab-kitab terdahulu. Ini yang benar. Dan ini disebutkan oleh Imam Qatadah, pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnul Arabi, Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, dan juga Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala.
Jadi kandungan surat ini, surat Al-A'la, itu ternyata ada dalam kitab terdahulu. Apa kandungannya? Kalau sedikit kita memurojaah kembali, mengulang kembali secara singkat, apa yang terkandung dalam surat ini, mulai dari awal ayat. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Yaitu apa? Kita ambil dari sini sifat ketinggian Allah. Allah itu tinggi di atas seluruh makhluknya. Nah, ini kandungan pertama. Yang kedua, terkait dengan khalqul makhluqat. Penciptaan seluruh makhluk. Wa taswiyatuha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyempurnakan penciptaannya tersebut. Ya. Ini dari kandungan yang kedua dari surat Al-A'la. Allah yang menciptakan seluruh makhluk dan Allah tidak berserikat di dalamnya. Kemudian Allah sempurnakan ciptaannya tersebut. Kemudian setelah itu Allah berikan petunjuk kepada makhluknya. Ya, petunjuk apa? Petunjuk di dalam dunianya dan petunjuk untuk menuju jalan keselamatannya. Ini juga kandungan dari surat Al-A'la. Jadi makhluk ini tidaklah dibiarkan begitu saja tanpa mereka tahu bagaimana caranya hidup, tanpa mereka tahu bagaimana jalan untuk bisa selamat. Iya. Makanya ikhwani fillah, kita akan lihat manusia ini Allah berikan akal fikiran sehingga mereka pun bisa bertahan hidup. Mereka bisa menciptakan ya hal-hal yang luar biasa yang mendukung kehidupan. Itu dari kecerdasan otak manusia. Dan yang menciptakan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi petunjuk kepada mereka. Allah yang telah memberikan petunjuk kepada mereka. Demikian pula kemampuan manusia untuk bisa survive, untuk bisa bertahan hidup. Ya, naluri manusia ketika berada di satu tempat yang tidak ada makanan, minuman, maka dia pun berusaha bagaimana caranya bisa bertahan hidup. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Itu sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, demikian pula terkait dengan bisyarah, kabar gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu telah diberitakan oleh para nabi dan para rasul sebelum beliau. Bahkan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, Nabiullah Isa sebagai nabi yang terakhir setelah atau sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Namun sebelum itu ada Nabiullah Isa alaihi salam, dan beliau ya kelak di akhir zaman Allah turunkan kembali untuk membunuh Dajjal dalam peristiwa apa? Peristiwa akhir zaman. Nah, ini ikhwani fiddin, Nabiullah Isa memberitakan akan kedatangan seorang rasul yang namanya Ahmad. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian juga terkait dengan al-hathu ala tadhkir wal mau'izah, yakni dorongan dan anjuran untuk memberikan peringatan dan nasihat. Ini juga kandungan dari surat Al-A'la. Kemudian penjelasan orang yang menerima nasihat dan peringatan itu sehingga mereka pun mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan, dan orang yang menolak peringatan dan nasihat tersebut sehingga dia mendapatkan kerugian dan kesengsaraan. Ini dari kandungan surat Al-A'la dan sudah kita bahas. Juga terkait dengan anjuran untuk tazkiyah, untuk mensucikan diri. Ya, kita perlu untuk mensucikan diri kita dari kotornya, najisnya maksiat, kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran. Ya, kita sucikan diri kita dari hal tersebut. Ya,
bukan sekedar kita mensucikan diri dari kotoran, mensucikan diri dari najis, ya, dari hadas, tetapi lebih daripada itu, sucikan batin kita. Sucikan hati kita dari segala kotornya kemaksiatan, kebid'ahan dan kemusyrikan. Nah, kemudian yang berkaitan dengan zikrullah, zikir kepada Allah, salat, ya. Kemudian juga peringatan dari bahaya mendahulukan dunia ketimbang akhirat. Dia lebih mementingkan dunianya ketimbang akhiratnya. Nah, itu yang kita bahas ya di ayat yang ke-16. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya. Kemudian setelahnya apa? Terkait dengan akhirat. Ya, penjelasan bahwa negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ini kandungan dari surat ini ada dalam kitab-kitab terdahulu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa yang disebutkan di dalam surat ini ternyata ada di kitab-kitab terdahulu. Maksudnya apa? Ada di kitab sebelum Allah turunkan Al-Quran. Ya, ada di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Berarti ada di kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Ya, demikian pula yang ada pada suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa alaihi salam. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, maka dari sini kita bisa tahu bahwa setiap para nabi dan para rasul, ya, mereka menetapkan apa yang menjadi kandungan dari surat ini. Dari surat Al-A'la ini. Dan ini menunjukkan betapa luar biasanya surat ini. Ya kan? Betapa luar biasanya surat ini. Ya. Ini sudah ada di kitab-kitab terdahulu. Ya. Penjelasannya sudah ada. Kandungannya memang sudah ada. Ya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, sehingga dari sini ya, kita bisa tahu bahwa syariat para nabi dan para rasul itu satu sama lain saling melengkapi dan tidak menafikan. Ya. Syariat para nabi dan para rasul terdahulu itu pada hakikatnya tidak berbeda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan akidah, hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, ya, tazkiyatun nufus, mensucikan diri, ya. Ini tidak ada perbedaan. Demikian pula penjelasan tentang akhirat, kehidupan di akhirat nanti, itu tidak ada perbedaan. Para nabi dan para rasul, ya, semuanya satu di dalam hal tersebut. Tidak ada perbedaan. Kenapa tidak ada perbedaan? Karena semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya penyampai yang menyampaikan risalahnya Allah. Ya, sehingga tidak mungkin ada pertentangan di dalam keyakinan itu. Yang terjadi perbedaan itu hanya di dalam urusan pensyariatan saja. Cara beribadah, boleh jadi ibadah yang kita lakukan beda dengan ibadah yang dilakukan oleh umat sebelum kita. Cara beribadahnya. Cuman berkaitan dengan siapa yang diibadahi, itu tidak ada perbedaan. Ya, tidak pernah syariat terdahulu mengatakan bahwa ya umat-umat terdahulu atau para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad mengizinkan beribadah atau bolehnya beribadah kepada berhala. Tidak ada. Semua para nabi dan para rasul seruannya kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Itu tidak ada perbedaan. Ikhwani fiddin, para hadirin, makanya disebut di dalam hadis, kata Nabi SAW, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi itu adalah saudara sebapak. Saudara sebapak. Ya, ummahatuhum syatta.
ibu mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, sedangkan agama mereka satu. Ya, maksudnya Nabi ingin menjelaskan bahwa para nabi itu bagaikan mereka itu bersaudara semua, cuman satu bapak, ibunya saja yang beda-beda. Ya. Dalam artian para nabi dan para rasul keyakinannya, keimanannya satu. Syariatnya saja yang beda-beda. Ini yang tadi saya sebut. Atau bisa dengan gamblang kita katakan akidah mereka satu. Cuman pembahasan fikihnya itu yang beda-beda. Pembahasan fikihnya itu yang beda-beda. Tapi akidahnya tidak berbeda. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau kita lihat para nabi dan para rasul, misi terutusnya sama untuk menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap nabi dan rasul. Kami telah mengutus pada setiap umat, ya, seorang nabi, seorang rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Seruannya apa? Misinya apa? Ani'budullah. Sembahlah Allah wajtanibut taghut. Dan jauhilah semua yang disembah selain Allah. Jauhilah taghut. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Iya. Tentang masalah tauhid dan syirik tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan bahwa dosa yang paling besar adalah syirik. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Ya, kalau kita melihat para nabi dan para rasul dahulu, kisah-kisah mereka, ya mungkin ya yang nampak dari kisah tersebut berkaitan dengan tingkah dan perilaku yang berbeda yang ada pada umat itu dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya ataukah umat setelahnya. Contoh misalnya umatnya Nabi Lut alaihissalam, yang mana kalau kita dengarkan kisahnya Nabi Lut itu, yang lebih terkenalnya mereka ini adalah kaum penyuka sesama jenis. Ya, kaum LGBT. Itu kaumnya Nabi Lut. Yang terkenal kan begitu. Cuman kalau kita lihat dakwahnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, ternyata beliau menyeru mereka kepada tauhid. Menyuruh mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan kerusakan kaumnya Nabi Lut, selain mereka adalah penyuka sesama jenis, tapi yang lebih parah daripada itu, mereka melakukan peribadatan kepada selain Allah. Ya, jadi kalau mau dibandingkan dosa yang telah mereka lakukan, yaitu dosa LGBT dengan dosa menyembah selain Allah, yang lebih besar mana dosanya? Penyembahan kepada selain Allah. Itu tidak diragukan. Namun karena mereka ini kaum yang unik. Dalam artian unik apa? Penyimpangan yang mereka lakukan ini belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Ya, penyimpangan yang telah mereka lakukan itu, yakni menyuka sesama jenis. Nah, maka yang lebih terkenal itu memang. Tetapi berkaitan dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi Nuh, Nabi Lut, itu jelas. Bagaimana beliau menanamkan kepada umatnya agar meninggalkan kesyirikan. Bertauhid kepada Allah. Karena kalau mereka sudah bertauhid, maka yang lainnya akan gampang untuk dibereskan. Makanya Rasulullah SAW itu, beliau diutus kepada umat jahiliyah. Kerusakan kaum musyrikin bukan hanya berkaitan dengan penyembahan kepada berhala. Mereka itu rusak akidahnya, akhlaknya, moralnya rusak. Bayangkan, orang musyrikin itu mereka ya selain menyembah berhala ini, mereka suka makan harta riba. Mereka suka berzina. Mereka suka minum minuman khamar. Terjadi pembegalan di antara sesama mereka. Tidak ada keamanan. Kalau misalnya ada orang pergi malam-malam dirampok, dibegal, itu yang terjadi. Namun ketika Nabi Muhammad SAW diutus,
ternyata yang Nabi dakwahkan bukan tidak boleh minum khamar ya. Ya, jangan makan harta riba. Bukan itu yang pertama Nabi dakwahkan. Itu nanti. Setelah Nabi tanamkan kepada mereka tauhid, ya, disuruh meninggalkan kesyirikan berapa lama? 13 tahun di Mekah. Salat itu belum turun syariatnya, kecuali nanti di tahun ke-10 kenabian. Baru ada syariat salat. Ngapain aja Nabi dari tahun pertama kenabian sampai tahun ke-10 ngapain? Ia mendakwahkan tauhid. Bayangkan lamanya itu. Baru ada salat. Puasa nanti setelah Nabi hijrah. Di tahun ke-15 kenabian atau di tahun kedua Hijriah. Baru ada syariat puasa Ramadan. Demikian pula ada syariat zakat. Baru ada di tahun itu. Coba lihat. Kenapa? Ada apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Mendakwahkan tauhid. Sampai kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, andaikan Nabi SAW ketika diutus, kemudian dakwah pertama beliau adalah larangan minum khamar, niscaya tidak ada seorang pun yang mau mengikuti beliau. Kata Ibunda Aisyah, andaikan dakwah pertama Rasulullah itu adalah tidak boleh minum khamar, langsung begitu dakwah beliau, tidak ada yang mau ikut beliau. Lah kenapa? Karena orang musyrikin itu dulu minuman khamar itu minuman wajib bagi mereka. Ya istilahnya itu minuman kopi dan teh mereka lah. Kalau kita zaman sekarang, kalau lagi pagi-pagi itu kan enaknya minum teh, minum kopi, ya. Nah orang musyrikin enaknya minum khamar. Itu orang musyrikin dulu itu. Saking mereka betul-betul candu dengan khamar itu. Minuman biasa itu. Nah, makanya pada saat Allah turunkan ayat setelah mantap tauhid mereka, keimanan mereka sudah mantap, baru turun ayat diharamkannya khamar. Nah, apa yang mereka lakukan? Lihat, karena keyakinan sudah tertanam kuat. Mereka tidak tanya-tanya lagi, tidak protes, atau tidak minta istilahnya mungkin sedikit kompensasi lah. Kebetulan masih banyak ini khamar di dapur. Masa langsung dibuang? Nah, mereka tidak tanya begitu. Ketika turun ayat haram khamar, mereka langsung pergi ke dapur mereka, gentong-gentong yang berisi khamar, mereka tumpahkan semuanya. Tidak basa-basi mereka. Lihat. Kalau mungkin sebagian orang, mungkin ini masih dulu. Kan baru-baru pertama diharamkan. Ya, mungkin nanti dulu lah. Ya. Mungkin orang berpikir seperti itu ya. Tapi sahabat tidak begitu mereka. Langsung mereka tumpahkan sampai disebutkan di jalan-jalan kota Madinah, ya, terutama di pasar-pasarnya itu penuh dengan khamar yang dituangkan, yang ditumpahkan. Coba para hadirin ikhwani fiddin, a'azani Allah. Kenapa mereka bisa begitu? Karena keimanan sudah tertanam kuat. Itulah yang ditanamkan oleh baginda Nabi SAW. Sehingga Nabi pada saat di Madinah, ya, karena semuanya sudah muslim, semuanya sudah beriman, kuat imannya, maka Nabi memerintah itu gampang, melarang itu gampang. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi seperti itu. Nah, maka sekali lagi syariat orang-orang sebelum kita, ya, itu tidak berbeda dengan syariat kita dalam artian apa? Akidah dan keimanan yang telah diajarkan, ya, di dalamnya. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Baik, di dalam ayat ini kalau kita perhatikan, inna hada la fis suhufil ula. Sesungguhnya ajaran yang ada dalam kandungan surat ini itu terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu. Lalu disebutkan di ayat yang terakhir, ayat yang ke-19, dijelaskan kitab terdahulu yang mana? Suhufi Ibrahim wa Musa. Yaitu kitab terdahulunya, lembaran-lembaran kitab yang ada pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Mungkin kita bertanya ya, kok cuma Nabi Ibrahim dan Nabi Musa aja disebut? Kenapa Nabi yang lain tidak disebut? Ya, misalnya Nabi Isa misalnya, atau Nabi Idris misalnya. Kenapa tidak disebut Nabi
apa namanya, Zulkifli misalnya. Kenapa tidak disebut? Kok cuma Nabi Ibrahim dan Nabi Musa? Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan dua nabi ini. Kenapa? Karena Quran ini kan turun ya di tengah-tengah orang Arab kan, orang-orang musyrikin kan. Nah, orang musyrikin itu sangat familiar dengan dua nabi ini. Nabi siapa? Ibrahim dan Musa. Mereka sangat kenal dengan dua nabi ini. Makanya disebut dua nabi ini. Iya. Karena mereka betul-betul tahu dengan dua nabi ini. Pertama Nabi Ibrahim. Mereka kenal Nabi Ibrahim. Kenapa? Ya itu nenek moyang mereka. Ibrahim itu kan anaknya siapa? Anaknya Nabi Ibrahim siapa? Ismail. Nah, semua orang-orang Arab tahu mereka itu keturunannya Ismail bin Ibrahim. Mereka tahu itu. Iya. Mereka itu kan orang-orang Arab. Nah, dan Nabi Ismail demikian. Beliau menikah dengan seorang wanita dari suku Jurhum yang merupakan orang Arab. Dari sanalah lahir keturunan-keturunan Arab ya, yang semuanya ada di kota Mekah. Ya, yang disebut mereka ini Arab Musta'ribah. Arab keturunan. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Jadi mereka tahu Nabi Ibrahim itu. Makanya pertama disebut adalah Nabi Ibrahim. Karena ayat-ayat Quran ini kan datang untuk memberikan hujah kepada orang-orang musyrikin jahiliyah dulu. Supaya mereka sadar bahwa apa yang menjadi ajaran Islam itu tidak berbeda dengan ajaran Nabi yang kalian kenal. Nabi yang merupakan nenek moyang kalian. Yaitu siapa? Ibrahim. Lah kenapa kalian tidak mau ikut? Ini ajaran nenek moyang kalian loh ini. Ajaran Nabi Ibrahim loh ini. Nah, itu maksudnya. Kenapa disebut Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya. Kemudian disebut Nabi Musa. Kenapa disebut Nabi Musa? Ini juga ada sejarahnya. Jadi Nabi Musa ini kan Nabi Bani Israel kan? Ya kan? Nabinya Bani Israel. Nabi Bani Israel yang paling mulia itu Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan orang-orang musyrikin mengenal Nabi Musa dari orang Yahudi yang mereka tinggal di kota Madinah. Jadi dulu orang-orang Yahudi itu mereka dari negeri Syam, mereka hijrah ke Madinah. Ngapain? Orang Yahudi tahu kalau Nabi akhir zaman, Nabi terakhir akan muncul di kota Madinah. Maka mereka itu rame-rame berhijrah ke Madinah. Orang Yahudi itu. Karena mereka tahu di kitab mereka akan ada muncul Nabi di kota Madinah. Tapi justru setelah kemunculan Nabi itu, mereka tolak. Karena orang Yahudi Pak, mereka menyangka Nabi akhir zaman itu muncul dari kalangan Bani Israel. Itu yang mereka kira. Makanya ketika mereka berperang dengan orang musyrikin, orang Yahudi ini selalu ya, mereka mengancam orang-orang musyrikin. Apa kata mereka? Setelah selesai perang ini, kata mereka, tunggu aja kalian ya. Tunggu saja kalian. Kalau nanti keluar Nabi akhir zaman, kami akan beriman kepada Nabi itu, lalu kami akan membasmi kalian, kami akan memerangi kalian dengan Nabi itu. Itu terus yang mereka ancamkan. Dan Nabi akhir zaman belum lagi keluar ketika itu. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masalahnya ketika Nabi akhir zaman ini keluar, ternyata yang pertama tahu adalah orang Arab yang merupakan musuhnya Yahudi. Mereka yang pertama tahu. Sehingga orang-orang Arab ini mengerti, paham. Oh, dulu kita sering diancam sama Yahudi. Kami akan memerangi kalian dengan Nabi akhir zaman. Ini rupanya Nabi akhir zaman itu. Akhirnya mereka pun berpikir, kita beriman aja kepada Nabi ini. Nah, kita beriman saja. Awalnya begitu. Nah, akhirnya mereka pun beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak tahu adalah orang-orang Arab. Setelah Yahudi tahu, baru tahu. Orang Yahudi tahu, sudah muncul Nabi akhir zaman. Ternyata yang pertama beriman kebanyakan orang Arab. Gengsilah orang-orang Yahudi. Gengsi. Kenapa? Yang selama ini mereka ancamkan, ternyata yang lebih tahu justru musuh mereka.
Yang selama ini mereka ancamkan, justru yang paling pertama beriman siapa? Musuh mereka, yaitu orang Arab. Gengsi mereka. Akhirnya mereka tak mau mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sejarahnya dulu. Kenapa mereka bisa sampai ke kota Madinah? Karena memang mau nunggu Nabi akhir zaman. Iya. Nah, mereka tak mau beriman karena kedahuluan lah istilahnya gitu. Kedahuluan mereka dalam beriman. Dan lebih-lebih lagi, yang mereka harap-harap Nabi terakhir ini Nabi Bani Israel, jadi dari keturunan Yahudi, ternyata bukan dari keturunan Yahudi. Keturunannya Nabi Ismail. Kan kalau keturunannya Yahudi itu, yakni orang-orang Bani Israel, itu dari keturunannya Nabi Ishak, saudaranya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim kan punya dua anak, Ishak dan Ismail. Nah, dari Ishak ini semua Nabi Bani Israel muncul sampai Nabi Isa. Semua Nabi Bani Israel muncul dari Nabi Ishak ini. Mulai dari Yakub, Yusuf, terus sampai Musa, terus sampai Nabi Isa. Semuanya. Nabi Ismail, tidak ada keturunannya yang menjadi nabi kecuali nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari jalurnya siapa? Nabi Ishak. Tapi kan mereka ini masih saudara kan? Ya kan? Kalau mereka berpikir masih saudara, ya, masih bersaudara dengan Nabi Ishak. Ya, saudara sepupu lah istilahnya itu. Ya kan? Ini ikhwani fillah. Cuman mereka tidak mau. Mereka tidak akui itu. Iya. Ini ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi kenapa disebut Nabi Musa pada ayat ini, bukan nabi yang lain? Kalau Nabi Ibrahim tadi jelas kan? Karena Ibrahim nenek moyang mereka. Kalau Musa, ini yang mereka sering dengarkan dari Yahudi. Orang Yahudi kalau disebut Nabi Musa, oh mereka agung-agungkan, mereka muliakan itu Nabi Musa. Luar biasa pengagungan dan pemuliaannya kepada Nabi Musa. Mereka sampai puasa di tanggal hari Asyura. Kenapa mereka puasa, orang Yahudi puasa hari Asyura? Itulah hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Fir'aun tenggelam pada tanggal 10 Muharram. Tepat dengan hari Asyura. Mereka puasa itu. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya ketika Nabi Musa datang, Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, melihat orang Yahudi puasa, ya, beliau tanya, lah kenapa mereka puasa? Kata orang-orang Yahudi, hada yaumun salih. Ini hari yang baik. Hada yaumun najjallahu Musa min Fir'aun. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kaumnya, dari Fir'aun. Maka kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa ketimbang kalian. Maka semenjak itu Rasulullah SAW mensyariatkan puasa Asyura kepada kaum muslimin. Nah, disebut Nabi Ibrahim dan Nabi Musa supaya orang-orang musyrikin jahiliyah kenal, ya tahu, ya bahwasanya syariat yang dibawa Nabi Muhammad ini tidak berbeda loh dengan syariat nenek moyang kalian Ibrahim dan syariat Nabi yang sering kalian dengar dari Yahudi, yaitu Nabi Musa. Tidak ada beda itu. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Makanya lihat, ditekankan dalam ayat ini kan, inna itu dalam bahasa Arab harfu nasbin wa taukidin. Huruf yang dibawakan untuk menekankan. Huruf nasab namanya. Kalau orang Arab itu, Pak, orang Arab itu mereka menancapkan sesuatu. Jadi kalau ada kayu misalnya, mereka ingin tancapkan di tanah. Ya kan? Mereka betul-betul gali sebelumnya, kemudian mereka tancapkan kuat-kuat, ya. Nah, dibuat bagaimana supaya tidak bisa goyang? Nah, orang Arab bilang nasaba syai'. Dia tancapkan sesuatu. Berarti apa? Harus apa itu? Kuat kan? Begitu inna itu begitu maksudnya. Ya, dia untuk menekankan, tidak boleh kau goyang di sini. Tidak boleh ragu. Inna, sungguh, betul-betul, jangan ada ragu. Inna hada, sesungguhnya ajaran ini, ya, betul-betul jangan sampai kau ragu ya. Betul-betul jangan sampai kau bimbang ya. Semua ajaran ini ada dalam kitab terdahulu, yaitu kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat kalau kita lihat mirip juga dengan ayat surat An-Najm
36 sampai 38. Allah menyatakan begini, Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra. Dalam surat An-Najm. Atau tidakkah dikabarkan kepada mereka terhadap apa yang ada di dalam suhufnya Nabi Musa dan juga Ibrahim. Lihat, setelah Musa, Ibrahim alladzi waffa, yang mana Ibrahim ini adalah seorang nabi yang telah menyempurnakan janjinya. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Ya, di antara apa yang ada di dalam kitab mereka itu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya, memikul dosa masing-masing. Tidak bisa dosa orang lain itu dipikul oleh orang lain, tidak bisa. Dosanya dia. Ya, dosanya orang lain, ya dosanya orang lain. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Iya. Nah, maka ini ayatnya mirip ini dengan apa yang disebut di dalam surat ini. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua nabi yang mulia ini. Dan dua nabi ini ya adalah dua nabi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nabi ulul azmi. Yang merupakan nabi ulul azmi. Nah, seorang ketika menyebut Nabi Muhammad, maka dia bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Karena langsung diperintahkan oleh Allah dalam Quran. Ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, shallu 'alaihi, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu, dan sampaikanlah salam kesejahteraan untuk beliau. Makanya kalau khusus Nabi Muhammad kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad. Kita boleh hanya sekedar mengucap apa? Alaihi salam. Walaupun tidak ada masalah juga kalau kita mau bilang sallallahu alaihi wasallam, boleh-boleh aja. Ya, karena kan ucapan sallallahu alaihi wasallam itu doa pada dasarnya. Maka boleh kita ucapkan untuk seluruh nabi dan rasul. Hanya kita khususkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memang ada perintah tersendiri. Kalau nabi yang lain maka tidak cukup kalau kita bilang alaihi salam. Jelas ini? Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Hanya ayat itu para jamaah sekalian, kalau sudah berhenti di situ jangan ditambah-tambah lagi. Ya, jangan apa? Ditambah-tambah lagi. Kan ayatnya terakhirnya apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Jangan tambah alaihi salam. Nah, itu menambah ayat namanya itu. Walaupun maksudnya bagus ya. Ini kan nabi kan kita sebut. Nah sebenarnya kalau misalnya orang paham juga bahasa Arab, seharusnya dua-duanya didoakanlah. Bukan alaihi salam harusnya. Harusnya apa? Alaihi mas salam. Harusnya begitu. Nah kalau alaihi salam saja siapa yang doakan? Musa atau Ibrahim? Nah ini juga dari sisi bahasa juga ya kita bisa lihat juga ya kan, harusnya nggak gitu. Nah apalagi kalau kita berbicara tentang ayat Quran ya, maka ayat Quran itu kita baca sesuai dengan apa yang ada. Tidak perlulah kita tambah-tambah. Nah makanya para ulama ketika membaca ayat ini, membaca surat ini, tidak ada satupun nukilan dari mereka yang mereka menambah-nambah dengan sebutan alaihi salam. Ya, baik itu mereka suarakan ataukah mereka sirkan alaihi salam. Nah, maka cukuplah dengan apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Wa khairal huda Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, demikian pula tidak pernah dinukil dari beliau ataukah dari sahabat yang mereka menambah ucapan itu. Nah, kalau misalnya kita sebutkan Nabi dan Rasul di luar sholat, maka tidak ada masalah. Kita bilang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, alaihi wassalatu wassalam. Atau alaihi salam, tidak masalah. Tapi kalau di dalam sholat, maka cukupkanlah dengan apa yang ada ya ayatnya di dalam Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Andaikan ya, apa yang disebutkan itu memang telah ada, pasti ada nukilan dari kita. Makanya kita punya kaidah para ulama apa? Lau kana khairan
lasabaquna ilaihi. Andaikan itu baik, ya, maka yang melakukan itu bukan kita. Harusnya orang-orang terdahulu sudah melakukan. Karena mereka yang lebih semangat dengan kebaikan, ya kan? Mereka yang lebih semangat untuk melakukan kebaikan daripada kita. Kok mereka tidak lakukan? Karena mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam Quran dan hadis, itulah yang lebih baik. Makanya kan pelajaran yang pernah disebut ya dari Ibnu Umar itu, ya kan? Ketika ada orang bersin, dia ucap apa? Alhamdulillah. Tapi ini orang nambah-nambah. Haji, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Harusnya kan bersin cuma alhamdulillah saja. Ini dia tambah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bukan salah salawatnya. Salawatnya tidak salah. Orang bersalawat bagus. Cuman tuntunannya Nabi kalau bersin apa? Cuman mengucap alhamdulillah. Tidak usah ditambah-tambah. Nanti kalau ditambah-tambah bisa ditambah surat Al-Fatihah nanti. Ya kan? Setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, sekalian aja surat Al-Fatihah juga. Nanti bisa tambah lagi yang lain. Ini kalau orang mau menambah-nambah. Ya kan? Makanya Ibnu Umar tegur. Ketika orang ini menambah salawat, kata Ibnu Umar, bukan seperti itu yang diajarkan oleh Nabi kepada kami. Yang diajarkan oleh Nabi kepada kami, orang bersin cukup membaca apa? Alhamdulillah. Itu aja. Ini ikhwani fillah. Karena sebagian orang kan terlalu sensitif. Ketika kita sebutkan itu, ini orang melarang salawat ini. Nah, bukan salawatnya kita larang, ya. Tetapi salawat itu kita tempatkan sesuai dengan tempatnya. Nah, tidak ada yang melarang salawat, tidak ada yang melarang berzikir kepada Allah, itu baik semua. Cuman kita tempatkanlah ibadah itu sesuai dengan tempatnya. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka ini ya 2 ayat penutup dari surat ini. Walhamdulillah kita sudah selesaikan dari surat Al-A'la ya. Walhamdulillah dari beberapa pertemuan ya. Naam, kita telah menyelesaikannya. Jazakumullahu khairan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya untuk kita dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah kita dengarkan, yang telah kita tadabburi makna-maknanya ayat demi ayat ya. Semoga bisa menjadi penyejuk bagi hati kita, dan semoga surat ini ya surat yang selain kita hafalkan, selain kita sering baca, sering dengarkan, ya juga bisa tertanam makna-makna ya yang ada di dalamnya, supaya bisa menjadi lentera bagi hati kita. Nah, demikian kita sudahi dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.